Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini perkenalkan saya atas nama Nurdin, mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, akan mencoba untuk membuat sebuah video tutorial penggunaan aplikasi e-learning dalam proses pembelajaran. Tentu kita pahami dan tahu bersama bahwa pembelajaran dengan menggunakan aplikasi e-learning ini adalah sebuah pembelajaran di mana kita sebagai pendidik maupun praktisi pendidikan menuntut kita untuk bagaimana kita mampu mengelola sebuah aplikasi pembelajaran yang dapat mengarahkan kita, membantu kita, dan menuntun kita dalam melaksanakan sebuah kegiatan proses pembelajaran. Kenapa demikian? Tentu kita belajar dari sebuah kejadian beberapa tahun yang lalu, yaitu mewabahnya sebuah pandemi COVID-19 yang bukan hanya menjadi sebuah bencana untuk kita, tapi itu menjadi sebuah berkat tersendiri tentang lahirnya beberapa aplikasi yang dapat membantu kita. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mencoba membuat tutorial tentang penggunaan aplikasi e-learning yang telah disediakan pada kesempatan ini. Aplikasi e-learning yang saya maksud adalah aplikasi Edlink yang telah disediakan oleh pihak kampus, yaitu pihak kampus IAIN Parepare. Ini aplikasi Edlink ini tentu banyak kelebihan-kelebihan yang dapat dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa itu sendiri. Bagaimana cara untuk masuk di aplikasi ini? Tentu yang pertama harus kita mengetahui dulu jenis perguruan tinggi yang akan kita masuk. Kebetulan kita menggunakan perguruan tinggi IAIN Parepare. Kemudian ada username. Username ini adalah NIM mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita menggunakan password untuk masuk. Tentu password ini adalah password masing-masing mahasiswa. Setelah kita masuk di dalam aplikasi Edlink ini, banyak fitur-fitur yang telah disediakan untuk kita. Tentu fitur ini bermanfaat dan memudahkan kita untuk melakukan sebuah proses pembelajaran maupun proses perkuliahan, ataukah informasi-informasi yang dapat menjadikan kita untuk mengenal dan mengetahui jenis atau kegiatan yang akan kita lakukan tiap harinya. Di dalam tutorial video ini saya akan mencoba membuat sebuah ruang kelas. Ruang kelas ini tentu di dalam aplikasi ruang kelas ini ada ruang kelas yang akademik. Yang di dalam akademik ini inilah yang digunakan oleh dosen dalam melaksanakan perkuliahan. Di sini tertulis tertera dapat kita saksikan tentang jenis mata kuliah yang akan diajarkan. Kemudian ada dosen pengajar, pesertanya ada berapa, jadwalnya, kapan, hari apa, dan lain sebagainya. Di dalam proses perkuliahan ini bisa terintegrasi atau bisa kita download di aplikasi Android, yang ketika kita sudah download login itu setiap saat ketika perkuliahan berlangsung itu akan ada notifikasi untuk masuk ke HP kita tentang jadwal perkuliahan itu. Kembali di dalam tutorial ini, untuk membuat ruang kelas, tentu kita memasuki kelas umum.
Kelas umum ini bisa kita buat kelas, gabung kelas, dan permintaan kelas. Saya sudah membuat tentang kelas fikih kelas 6 yang pengelolanya adalah saya sendiri. Jadwalnya hari Kamis pukul 7.15 sampai pukul 8.25. Setelah kita masuk di sini, setelah kita membuat kelas, tentu ada fitur-fitur yang disediakan. Ada materi, tugas, video interaktif, kuis, survei, info, dan acara. Bagaimana menyusun proses pembelajaran di aplikasi ini? Kita memasuki sesi pembelajaran. Di sesi pembelajaran ini tentu yang pertama kita tambahkan sesi atau kita membuat sesi, misalnya kita membuat sesi pembelajaran pertama. Pembelajaran pertama ini saya angkat perkenalan dan kontrak belajar. Tujuan pembelajarannya seperti apa tentu kita ubah. Apa tujuan pembelajarannya? Misalnya tujuan pembelajarannya yaitu perkenalan dan membuat kontrak belajar siswa serta membagikan materi. Setelah itu kita simpan. Di dalam pertemuan pertama ini saya membagikan materi. Materi ini berupa dokumen buku yang akan digunakan oleh peserta didik saya. Inilah yang akan dimiliki nanti oleh peserta didik, baik kita simpan di drive, dicetak langsung ataukah disimpan. Selanjutnya di sesi pembelajaran kedua saya mengangkat materi tentang pengertian jual beli dan hukum jual beli. Di dalam pembelajaran ini kita dapat membuat bahan, apakah itu materi, kuis, tugas, video interaktif misalnya. Saya mengangkat video interaktif yang berkaitan dengan materi yang saya berikan. Inilah video yang akan membantu saya nanti untuk menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran. Selanjutnya kita menyusun pembelajaran ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang pada intinya bahwa aplikasi Edling ini sangatlah membantu dosen, guru maupun diri saya sendiri dalam membuat sebuah sesi pembelajaran. Yang tentunya di dalam sesi pembelajaran ini ada beberapa fitur-fitur yang disediakan yang membantu kita dalam menyajikan materi. Apakah fitur itu berupa materi pembelajaran, gambar, video, dan lain sebagainya. Saya kira mungkin itulah sedikit tutorial tentang bagaimana penggunaan aplikasi e-learning ini, yaitu aplikasi Edling yang dapat kita gunakan dalam membuat sebuah proses pembelajaran. Saya kira demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.